Welcome to my YouTube channel Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot ya. Dan kali ini buat si Virgo ya. Buat Virgo asmara percintaannya bisa resonate, bisa tidak. Jadi artinya kalau pembacaan asmara percintaan ini tidak cocok di kamu Virgo, mungkin energinya juga kebolak-balik ya. Bisa ini pembacaannya buat kamu ataupun orang yang kamu pikirkan. So Virgo, buat kalian yang mau konsultasi, mau private reading, bisa lihat di bawah deskripsi judul. Aku sudah taruh di syarat-syaratnya, udah ada di situ ya. Dan bisa juga hubungin aku lewat line ataupun Instagram. Oke Virgo. Jadi buat kalian yang mau konsultasi, mau tanya-tanya soal asmara atau tanya seseorang, atau juga kamu mau menanyakan soal keuangan, karir, kamu bisa lihat di bawah deskripsi judul ya, syarat-syaratnya apa aja untuk konsultasi. Bisa juga langsung hubungi line ataupun Instagram. Oke, Virgo. Di sini ada Knight of Pentacles sama King of Pentacles. Akan ada seseorang yang datang ya ke dalam kehidupan kamu. Akan ada seseorang yang datang dalam kehidupan kamu. Aku nggak tahu ini orang lama atau orang baru, tapi yang jelas bottom of the decknya akan ada seseorang ya mencoba menawarkan atau mungkin dia menghubungi kamu. Tapi orang ini tuh aku ngelihat orang yang cukup arogan. Dia bukan tipe orang yang kayak gampang meluluhkan dirinya, atau enggak segampang dia kayak merendahkan diri gitu. Dia mungkin menghubungi kamu, tapi orang ini juga kayak ada masih rasa gengsinya, ada masih kayak apa sih, kayak nggak punya masalah, atau kayak ya orang yang cuek aja gitu, bodo amat, yang penting gue ngubungin lo kayak gitu. Yang penting gue lagi pengen tahu kabar lo, gue pengen tahu lo gimana, ya udah gue kabarin. Mau direspon gak direspon ya bodo amat. Dan kayak gayanya tuh, gaya ngomongnya tuh mungkin ya kayak orang yang gengsi, gimana sih? Orang yang kangen mungkin ya, orang yang kangen tapi masih kayak sok cuek, sok kayak kayak masa bodoh segala macem kayak gitu. Jadi orang ini cukup gengsinya gede juga aku lihat. Tapi dia akan ngubungin kamu. Dan di sini aku ngerasa juga hubungan kamu dan dia ini kayak putus nyambung ya. Hubungan bisa dibilang ada toksiknya juga sih, di sini ada death. Toksiknya kenapa? Karena di sini emosional kamu tuh jadi kayak labil. Gampang naik turun, mood kamu jadi gampang swing gitu. Jadi kayak gampang banget kamu naik turun emosinya, kamu gampang kesel, kamu gampang emosi. Dan di sini ada Six of Wands ya. Kamu ngerasa nggak dihargain sama orang ini sih ya. Kamu ngerasa kayak nggak dihargain sama dia, atau kayak kamu nggak pernah ngerasa diapresiasi. Bukan soal dipuji ya, tapi kamu kayak kamu tuh maunya tuh dihargain. Kalau kita berhubungan sama orang kan kita pengen ya ada rasa dihargain, ada rasa kayak ya dimengerti, disayangi gitu ya. Tapi ini enggak, aku ngerasa ini enggak banget. Dan di sini ada Two of Swords, yang dimana orang ini enggak akan menerima apapun ya, tidak akan menerima apapun komentar dari kamu.
Jadi kalau kamu ada komplain, ada ngerasa nggak cocok, ada ngerasa kayak nggak suka dengan hal-hal yang dia lakukan, dia nggak terima. Justru dia malah ya udah bodo amat. Nah kayak gitu. Makanya aku bilang nih, orang tuh cukup mikiri diri sendiri, cuek, terus juga orang yang gengsinya gede. Walaupun dia datang atau ngubungin kamu lagi, dia nunjukin bahwasanya dia nggak butuh kamu. Tapi tetap aja kan yang namanya orang ngubungin tiba-tiba, itu kan ada rasa kangen berarti dari dia, dan ada rasa pengen tahu. Tapi dia nunjukin style yang bener-bener kayak ya bodo amat mau kamu respon atau enggak, yang penting aku ngabarin, yang penting aku ngasih kayak aku pengen tahu kamu gimana gitu. Dan aku ngelihat juga ya Virgo, kehadiran orang ini hanya membuat kamu stres ya. Makin orang ini ngubungin kamu makin kayak, makanya aku bilang ini hubungan yang toksik juga, harus perlu dihindari. Karena apa? Kehadiran dia malah membuat kamu jadi aut-autan, bukannya malah menjadi kayak berbunga-bunga, tapi kamu jadi kusut gitu ya, kusut banget, jadi stres, takut, bukan takut orang ini datang, tapi kamu kayak takut pikiran kamu diacak-acak lagi sama dia. Karena kalau bersama dia, emosional kamu tuh labil, jadi kayak gampang kesel, gampang marah, karena sikapnya nggak pernah mau introspeksi. Justru di sini kayak kamu yang cari solusi terus. Gimana ya? Jadi kayak kamu ngerasa susah banget untuk cari solusi gimana supaya antara kamu dan dia ini setiap punya masalah tuh bisa clear, atau setiap punya masalah tuh selesainya baik-baik gitu. Karena kamu nggak dapet hal itu. Jadi kayak berdoa nih, harapan kamu ya The Star, kamu berdoa semuanya, aku memohon untuk semuanya selesai deh udah gitu. Kayak capek banget harus putus, nyambung, atau mungkin kayak berurusan sama orang yang bener-bener toksik. Karena orang ini juga kayak datang dan pergi dalam kehidupan kamu. Di sini ada Four of Pentacles. Dia banyak menutupi apapun dari kamu ya, banyak yang dia tutupi. Intinya orang ini banyak rahasia, tapi dia juga nggak munafik, pengen tahu kabar kamu juga, pengen tahu kamu gimana juga gitu loh. Tapi di sini ya aku bilang, kamu mau tidak mau harus punya ketegasan sih Virgo. Kalau nggak benar-benar kamu yang menjauh, tinggalin. Itu sih solusinya. Karena ini nggak ada planning apapun ke depan, yang ada akan menyakiti kamu. Kamu jadi aut-autan sama orang ini. Jadi dalam sebuah hubungan itu kan biasanya buat kita nyaman, buat kita easy going, buat kita happy gitu ya, kayak buat hati tuh adem. Tapi orang kalau dia tuh datang, atau dia lagi dekat sama kamu, atau dia lagi mencoba menarik hati kamu lagi, kamu malah jadi kesel, kamu malah nggak suka, kamu malah jadi kayak aut-autan, stres, makin banyak pikiran, makin banyak kayak ngerasa kesel. Kan itu tandanya orang itu membawa energi negatif buat kamu, dan itu nggak baik sebenarnya loh ya Virgo, itu nggak baik sebenarnya. Jadi pilihannya, kalau kamu bingung aku harus gimana kak, iya jauhin, kalau nggak tinggalin, atau memang salah satu harus ngeblok komunikasi agar supaya kalian nggak ada nggak ada lagi hal-hal yang bersangkutan dengan apapun. Lebih bagus kita punya ketegasan untuk benar-benar menjauhi atau meninggalkan, daripada bersama orang ini kita kesel-kesel nggak jelas, makin pusing, makin ribet. Semua orang itu hidup pengen seneng, semua orang pengen bahagia, semua orang pengen happy ya. Nggak ada yang pengen susah, nggak ada yang pengen sedih, nggak ada yang pengen tersakiti, merasa nggak dihargain, merasa kayak
dia kok nggak pernah menghargain aku sih gitu. Dia kayak nggak pernah nganggep aku atau nggak pernah menghargai. Jadi untuk apa? Itu tuh jauh lebih membuat batin kamu tersiksa loh. Ya. Masih banyak di luar sana yang menghargain keberadaan kita, masih menghargain kepedulian kita sama dia gitu. Karena di sini kamu selalu kayak cari solusi, gimana ya supaya dia sadar. Mungkin kamu ngerasa gimana ya caranya supaya orang ini mengerti apa yang aku mau, orang ini bisa paham dengan kata-kata aku. Karena di sini selalu salah paham. Kamu pengen dia apa, tapi dia nggak nerima komentar, dia nggak nerima kritikan gitu orangnya. Jadi mau tidak mau di sini harus ada dual, harus ada akhir, baru kamu bisa memulai sesuatu kehidupan kamu dengan hal-hal yang baru. Mungkin ketemu orang baru, mungkin punya hubungan baru. Jadi harus benar-benar meninggalkan. Lihat nih, Five of Swords, kamu udah capek sebenarnya ya. Jadi harus bisa punya ketegasan. Oh udah nggak bisa nih, ya udah kayaknya memang benar-benar harus dijauhin dan ditinggalkan. Itu sih solusinya. Jadi kamu jangan bingung lagi, jangan bertahan karena perasaan ya. Batin kamu jauh lebih berharga daripada sebuah perasaan. Kalau perasaan bisa terbiasa karena terbiasa gitu ya. Kalau soal perasaan bisa dibangun karena terbiasa, bisa. Jangan bilang nggak bisa. Yang bilang nggak bisa itu karena nggak mau, bukan karena nggak bisa. Perasaan bisa dibangun karena sudah terbiasa dengan seseorang. Nah, tergantung kamunya mau apa enggak untuk menjauhi orang toksik. Kalau enggak ya batin kamu tersiksa. Kamu bilang cinta, kalau batin kamu tersiksa, semua itu enggak ada. Semua perasaan itu pasti terhapus gitu loh. Yang ada apa? Yang ada tersakiti. Yang ada hati kamu hanya kayak tangisan doang. Ya. Buat hati tersiksa tuh kan jauh lebih kayak batin yang kesiksa tuh gak enak banget, gak nyaman. Pesannya apa? Make the effort. Bener banget, pesannya aja buat sebuah keputusan dari kamu. Ya, kamu harus buat keputusan kalau memang di sini ada separation. Ini memang kalian harus dipisahkan sama universe. Oke? Pesannya aja udah itu. Jadi buat sebuah keputusan, buat sebuah tindakan kalau memang benar-benar kalian memang harus tidak bersama. Karena dari awal setiap kali dia hadir di dalam kehidupan kamu itu jauh membuat energi kamu jadi negatif, gampang kesel, gampang emosi, emosional kamu tuh kayak wah depres banget sama nih orang. Jadi percuma. Itu akan buat kamu tersiksa banget. Nggak nyaman itu nggak enak banget lah aku rasa ya. Yang namanya hubungan pasti buat adem, nyaman, tentram, damai, itu membuat kita jadi happy. Tapi kalau kayak gini jadi out-outan untuk apa? Perasaan bisa dibangun karena terbiasa. Kecuali yang bilang nggak bisa itu berarti nggak mau, bukan nggak bisa. Oke? Segitu aja buat kamu. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.